kesan kan kemarin mengantarkan PSS naik ke kasta Liga 1 ya kan. Kesannya gimana sih Mas? Ya kesannya sangat bangga dan senang bisa membawa PSS Sleman kembali ke Liga 1. Sebagai pemain Sleman asli ya sangat bangga lah bisa kembali membawa ke Liga 1 sih Mbak. Keren kan? Ya musim kemarin yang selesai habis degradasi itu sebenarnya banyak tim yang nawarin juga sih Mbak. Tapi ya alasan saya masih bertahan di PSS Sleman karena yang pertama masih ada kontrak juga di Sleman. Yang kedua juga masih pengen membawa PSS Sleman naik ke Liga 1 lagi. Keren ya. Proses latihannya tuh gimana? Kok bisa sampai kemudian ngawu-awu luar biasa ya. Keren banget. Gimana itu proses latihannya? Proses latihan ya hampir tiap hari latihan sih Mbak. Pagi sore gitu kadang gitu. ya. Rung melek we latihan. Iki apa iki? Barca atau pacar? Aduh. Apa ya? Mana tepuk tangannya? Ini 2000 para supporter luar biasa ya yang telah hadir kali ini ngalahi Maguwarjo iki Mas. Todoknya ya, todoknya ra kuwi Sleman banget. Kabar baik ya Mas Dion ya? Baik Mbak. Luar biasa, iki paling adoh ya, paling jauh kita iki perjalanannya. Melewati berbagai lembah. 5 menit katanya dari sini? Iya 5 menit. 5 menit loh Lur, gimana? Emang asli mana tuh Mas Dion tuh? Asli Sleman Warak gitu Mbak. Produk Sleman asli? Iya. Luar biasa, produk Sleman ya. Berarti di Kapanewonnya juga Sleman? Melati kalau apa? Oh Kapanewonnya Melati. Oke, berarti putra asli daerah Sleman yang ikut PSS. Iya. Gimana Mas rasanya Mas? Gurih? Manis? Rasanya apa? Gimana nih Mas? Rasa menjadi bagian dari PSS Sleman yang luar biasa, sangat menggelora sekali namanya kali ini. Ya rasanya sangat bangga dan senang sih Mbak bisa menjadi bagian dari PSS Sleman. Wah tepuk tangan dong untuk Mas Dion. Aku melu bangga loh Mas. Karena luar biasa umur yang masih belia 21 ya. Berarti kelahiran 2004. Luar biasa. Habis ulang tahun toh? Tahun lalu maksudnya. Iya. tahun pokoknya ya tergantung yang nonton ya, tergantung yang nonton nih Agustus ya meh dekat ya toh. Mas Dion ini pertama-tama tentunya pasti ya kalau ini SB-nya dari mana? SSB BPM Bintang Putra Melati. Daerah mana itu? Lapangan Sinduadi Melati. Lapangan Sinduadi Melati. Tahun berapa gabung di SSB itu? Tahunnya lupa sih Mbak, tapi pas itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD udah gabung? Iya. Luar biasa, keren sih. Makanya ya matang tenan ya. Harus dibalik tidak gosong ya kan. Oke, ini SSB pertamanya di Melati ya. Kemudian sekolahnya apakah KKO atau gimana? Sleman juga toh? Iya, sekolahnya KKO juga di Sleman. Di mana itu? Oh, deket sini dong maksudnya. Ya, kalau di SMP-nya di SMP 3 Sleman. 3 Sleman, KKO ya. Iya, KKO. SD-nya? SD-nya SD Pelausan 2. Pelausan 2 itu mana? Dekat mana itu? Dekat Bolawen tuh. Oh, Sleman kan? Ya, oh iya, tahu Sleman. Terus SMA nih? SMA di Satu Segan, KKU juga. Oh, KKU juga. Wow, ya sematang sekali ya. Terus Resinau kapan Mas? Sepak bola terus itu. Apakah full juga sekolah atau gimana itu dulu? Ya, kalau dulu nggak bisa full sampai selesai pulang sekolah gitu sih, Mbak. Biasanya kalau ada latihan jam 12 itu sudah izin pulang. Oke, udah izin pulang. Besoknya izin pulang lagi. Iya, tiap hari. Tahu mlebu sesuai ya. Luar biasa. Tapi emang gitu. Tapi aku bangga dong sama teman-teman yang di KKU. Aku juga di sekolah KKU toh. Itu juga banyak izinnya memang, tapi prestasinya luar biasa, membanggakan Sleman sekali. Kalau kita berbicara tentang kesan kan kemarin mengantarkan PSS naik ke kasta Liga 1 ya kan. Kesannya gimana sih, Mas? Ya, kesannya sangat bangga dan senang bisa membawa PSS Sleman kembali ke Liga 1. Sebagai pemain Sleman asli ya sangat bangga lah bisa kembali membawa ke Liga 1 sih Mbak. Keren ya. Proses latihannya tuh gimana? Kok bisa sampai kemudian ngawu-awu luar biasa ya. Keren banget. Gimana itu proses latihannya? Proses latihan ya hampir tiap hari latihan sih Mbak. Pagi sore gitu kadang gitu. ya. Rung melek we latihan. Enggak. Keren. Pokoknya setiap hari ya. Iya, setiap hari. Siapa pelatih favoritnya Mas Dion? Kalau sekarang Coach Peter sih. Oh, Coach Peter ya. Coach Peter. Oke, berarti Coach Peter itu dari mana sih Pak asalnya? Asalnya Belanda, negara. Belanda ya. Oke, udah lama ya kalau beliau itu? Kurang lebih berapa tahun ya? Di Sleman.
Baru dari musim kemarin juga. Musim kemarin ya, baru keren. 1 tahun. Keren banget. Terus gimana lingkungan yang ada di PSS Sleman? Maksudnya kan kamu kan termasuk yang muda ya kan? Yang lainnya kan ya juga lebih sepuh-sepuh juga. Gimana nih merasakannya lingkungan yang ada di teman-temannya maksudnya? Ya, teman-temannya ya sangat friendly juga Mbak, yang enak lah buat kerja, buatnya termasuk kerjaan saya juga kan Mbak di sepak bola ya. Terus sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Dion untuk kesuksesan saat ini nih sebagai anak muda Sleman, membawa Sleman yang luar biasa kayak gini gimana? Ya, yang paling berpengaruh siapa nih bagi Dion? Yang pertama ya pasti orang tua, Oke. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada lagi nggak? Ya, lagi diajak nih? Semuanya. Oh iya, pacar, kakak saya juga. Oh kakaknya, kakak juga bola nggak? Enggak, tapi cowok juga? Cewek sih. Oh cewek, oh berarti karena cewek ya. Tapi suka dong nonton bola juga? Iya suka. Oke, goal masuk tim sepak bola apa Dion? Ya pengen membahagiakan orang tua. Oh tak kira goalnya apa? Ngegol ke. Ya goalnya kan ngegol ke kan maksudnya ya. Membahagiakan orang tua tujuannya tentunya. Tapi kalau misalkan di PSS sendiri ada nggak sih senior panutan kamu yang sampai saat ini pokoknya saya pingin nih seperti beliau gitu kan? Ya kalau di PSS Sleman paling yang saya panutin ya Bang Kim Jeffrey Kurniawan. Bang Kim, kasih sapa dulu dong buat Bang Kim. Halo, Mas aku Mas, wanginya apa Mas? Ayo Mas. Halo Bang Kim, Halo, yang Bang Kim. barangkali nonton kan ya. Nanti ya. di-share ke Bang Kim aja ya. Semoga Bang Kim sehat selalu. Jadi Amin. idolanya si Dion ini kan ya. Kalau di 2025 kemarin kan sempat degradasi ya. Terus kemudian Mas Dion kan tetap memilih di PSS. Ya, ceritain dong sebetulnya apa sih membuat Mas Joni tetap di PSS? Barangkali kan wis ono sing jawil-jawil gitu kan. Ada nggak sih yang jawil-jawil dari samping? Ada sih. Siapa? Pacarnya? Iya. Siapa? Kira-kira ada nggak yang jawil terus habis itu apa yang membuat Dioni tetap semangat untuk ada di PSS? Ya musim kemarin yang selesai habis degradasi itu sebenarnya banyak tim yang nawarin juga sih Mbak. Tapi ya alasan saya masih bertahan di PSS Sleman karena yang pertama masih ada kontrak juga di Sleman. Yang kedua juga masih pengen membawa PSS Sleman naik ke Liga 1 lagi. Keren. Tepuk tangan dong Dion. Ale-ale sekali ya, luar biasa ya, setia sekali dengan Sleman. Pokoknya ya semoga bisa membawa Sleman ke depannya lebih baik lagi ya dengan PSS ya Just tenan. Terus kemarin kan sempat main di Timnas ya? Berapa sih? U23 nggak salah ya? U23. Kira-kira kedepannya gimana nih? Apakah memungkinkan untuk gabung lagi atau gimana nih? Ya semoga besok di Liga 1 bisa membuktikan dan bisa dipanggil lagi ke Timnas. Ya, harapannya masih pengen dipanggil sih. Kemarin perasaannya gimana waktu sempat gabung di Timnas kemarin? Ya senang. Berapa lama? Ya di Timnas itu 1 bulan di Timnas di Jakarta. 1 bulan? Iya. Apa yang membedakan? Maksudnya kan mungkin kamu dari segi dari pertama dari klub kemudian dari Timnas itu rasanya gimana sih? Apakah lebih di push atau di up jadi push up gitu? Push up. Ya kalau perbedaan di Timnas sama di klub ya sangat berbeda sih Mbak, kayak kalau yang saya rasain. Ya, cari perbedaannya. Nanti dapat hadiah. Kalau di Timnas itu lebih disiplin aja sih Mbak, kan di sana juga harus makannya harus sama-sama, terus tidurnya harus jam segini. Oh, tak kira makan sama-sama, tidur sama-sama. Enggak, ya sama-sama tapi kan 2 orang cuma. Oh gitu Satu ya. kamar 2 orang ya. Karantina gitu ya modelnya ya? Iya, karantina. Di mana itu? Di Jakarta, di Hotel Mandarin. Wah, luar biasa ya, berarti jauh. Ya, LDR nih. LDR ya, Mbak? LDR. Apa sih pesan buat fans karena kan yang selalu dukung Dion juga ya, sampai saat ini gimana nih? Ya pesannya terima kasih untuk para fans yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Semoga saya bisa selalu membawa PSS Sleman naik di kasar tertinggi terus dan bisa membawa PSS Sleman bersaing di papan atas besok di Liga 1. Tapi kalau Dion sendiri hobinya selain sepak bola apa sih? Apa ya? Apa? Hobinya ya cuman main sama teman di rumah sih Mbak. Nggak main ada. Sama teman? Iya, main PS main apa paling. PS? Ya. Oh, PS-nya ya bal-balan? Iya. Waduh, bal-balan ya? Nggak ada hobi lain kayak renang kayak apa? Paling nggak ada sih. Nggak ada? Ya memang fokus sepak bola ya? Iya, PS aja. Kenapa kok sepak bola? Maksudnya apakah ayah juga dari pemain sepak bola atau malah dalang? Kok beda ya? Beda dong. Kok beda?
Nggak tahu ya Mbak, dulu karena sering main bola sama teman-teman dari kecil, makanya dari dulu suka sepak bola sih Mbak. Oh, tak kira karena sering ngambil balik kancane. Dadi banter nih Melayu. Karena memang suka ya, suka dari dulu ya. Apa yang membuat suka kira-kira? Karena mungkin kamu lari cepet atau gimana nih, Dion? Karena apa ya? Sudah kayak jadi temen aja sih Mbak, bola jadi temen ya. Temennya bola ya berarti ya, kemana-mana ya, tahu ya di kira-kira lihat tiap hari nganti bawa tidur juga katanya. Enggak. Oke. Dian, kan Dian ini juga salah satu pemain muda yang luar biasa ya, keren banget di usia muda. Ada nggak sih yang seangkatan sama Dian juga umuran gitu? Yang di PSS Sleman? Sama-sama. Ada sih Mbak, ya. Siapa itu? Ya, seangkatan seumuran ya? Seumuran ya, Muhammad Faris itu Mbak. Oh, itu Faris juga seumuran ya, 2004 ya, keren banget sih. Dan juga cuma 2 ya? Ya, iya, yang seumuran cuma Faris yang satu. Oke. Hai Faris, ini ya, kali ini kita lagi ngobrol sama Dion. Kalau ini kemarin tuh aku sempet scroll nih kan, kok tiba-tiba ya kan, karena FYP ku ki Jawa-Jawa ya kan, kok tiba-tiba ada yang nyinom. Sopo ki? Tak lihat kan, ternyata Dion. Itu bener nggak sih apa AI? Bener banget. Bener ya. Oh, bagi teman-teman para Sleman fans ya, itu berarti bener Dion bukan AI ya, karena rame ki AI tuh sih gitu kan. Emang ra oleh juta nyinom gitu kan. Nyinom ya kemarin, acara apa sih kemarin? Itu pas lebaran kemarin juga acara sawalan di desa ya. Acara di desa ya, rutin. Sawalan. Tapi emang sering nyinom ya? Ya, enggak sih, cuman bantu-bantu aja. Oh, kemarin. bantu dilalai. Besok melu nyinom. Ben rabine ra suwung. Kudu kerep nyinom juga ya. Oke, keren-keren. Jadi memang Dion ini juga ya serawung juga ya Dion ya. Serawung. Tapi cuman itu tuh apa ikut acara lagi kalau di desa sendiri? Ya kalau lagi free ikut acara-acara sih Mbak, acara 17-an atau acara rapat pemuda begitu. Rapat RT pemuda, ya kok lanjut kabeh. Ikut ronda juga? Enggak ya? Enggak. Jangan ya Dik ya. Gue latihan ya. Kapan sih pertama kali ikut PS Sleman? Ya kalau pertama kali yang dari umur 16 sih Mbak. Oh 16. 2019. Oke. Berarti SSB ya, terus ikut seleksi PSS 16 terus masuk PSS. Gimana prosesnya? Kok bisa terus tiba-tiba masuk? Apakah memang ya prosesnya gimana sih? Saya penasaran nih. Ya prosesnya dulu dari 2019 itu ada seleksi di Stadion Tridadi Mbak. Oh Tridadi. Iya sini Stadion Tridadi seleksi PSS 16. Terus nyoba ikut seleksi ternyata bisa masuk dari situ langsung bisa masuk kontrak PSS 16. Oke. Kontrak selama 1 tahun berarti ya? Ya 1 tahun. Oke. Tapi gimana itu orang tua mendukung atau gimana? Ya kalau orang tua selalu support sih Mbak. Support ya, nggak ada yang misalnya kayak kan kadang ada yang kayak harus sekolah dulu nanti baru angkat sekolah sih kayak rasido main ya Mas ya. Tapi keren. Kalau misalkan kemarin ketemu dengan beberapa fans, apa ada kesan nggak? Barangkali fansnya sampai ke rumah bawain apa gitu kan, gedang, lirang, apa gitu. kayak sepuh ya. Ada nggak fans yang sampai ke rumah gitu kan? Nggak ada. Atau gimana, ada cerita yang unik gak dari fansmu sendiri? Ya dari fans cuma ngajak foto paling ya minta tanda tangan gitu aja sih, nggak ada yang unik ya. Oke. Gimana rasanya kamu sampai maksudnya ya dengan banyaknya fans yang ada karena PSS ini kan supporternya luar biasa ya. Kalau kita amati sampai kita aja kalau pesan tiket sampai war kayak gitu. Ya kan gimana nih? Mungkin dari segi kamu melihat antusiasme warga Sleman yang luar biasa. Kemarin kan sampai pada ini kayak nonton layar lebar, layar tancap gitu kan ya. Antusiasmenya kan luar biasa. Gimana menurutmu? Ya kalau dari saya ya sangat bagus sih Mbak, kalau yang saya lihat di supporter Sleman ini sangat fanatik ya Mbak. Oke. Oke, berarti ya turut bahagia banget gitu kan ya. Kamu kalau di lapangan terkenal yang paling apa sih, Yon? Gak tahu. Gak tahu ya. Introvert paling Mbak. Introvert ya. Sama berarti kita, sama aku juga introvert banget, Po. Kalau Mas Dion sendiri kan main di lapangan ya kan, ada nggak sih sebelum main tuh ritual yang unik? Misalkan cium kaki ibu, asik. Kan semua milik Allah. Ada nggak Mas Dion?
Ya kalau saya paling ritual ya cuman berdoa aja sih Mbak kalau malam ya. Terus kalau beleh apa gitu enggak? enggak. Kalau pagi stretching gitu. Oke, stretching ya. Ya umumnya pemanasan ya. Ya, pemanasan, terus workout sedikit gitu. Ada pantangan nggak sih makanan atau apapun itu? Ya kalau dari saya sendiri ada sih Mbak. Apa tuh? Pantang pulang sebelum menang. Apa pantangannya? Paling Hamin 2 apa Hamin 3 gitu saya udah nggak makan gorengan sih Mbak kalau mau main. Oh gitu. Ya, nggak makan yang digoreng-goreng gitu ya. Oh, berarti digodok-godok ya? Ya, apa rasa apa mentahan? Enggak. Tak kira mentahan ya kan? Barangkali. Enggak, berarti tetap ada ya? Ya. Kalau minuman gitu kayak es dan lainnya? Enggak ada sih, cuman paling air putih sih Mbak kalau saya. Aman ya berarti ya? Iya, aman. SS gitu aman ya? Iya, aman. Oke, yang penting SS-nya ada P. PSS. PSS. Ya. Ngejak mikir Hanjan. Kalau misalkan di loker sendiri apapun di tim gitu ya, ada nggak sih temen yang mungkin akrab sama kamu satu tim gitu? Anak di nanti kudu bareng gitu loh. Ya kalau saya cuma akrab juga sebenarnya, tapi paling akrab ya sama Faris tadi? Oh, ya bukan Faris, Rezin, yang umuran ya. Ya. Sering kemana main barengnya? Ya paling makan bareng di denggung ya. ngopi terus neng gitu. Pemda ya kan. Kan saking Slemannya kudu gitu. Yeah. Terus neng dolane STH. Rasa neng di pokoknya muter-muter gitu aja ya. Ada pertanyaan yang masuk nih. Baru masuk. Oh ya, nih. Pertanyaannya, kira-kira ada keinginan untuk main di luar nggak negeri? Ya. Di swasta no, luar negeri. Luar negeri kira-kira ada nggak? Kalau keinginan ada sih Mbak, paling main ke Thailand apa. Oh, tak kira main balik maksudnya. Tim Thailand ya? Tim Thailand ya? Iya, tim Liga Thailand itu Mbak. Ya. Lengkap ya. Oke, Liga Thailand ya, pengen ya? Iya, pengen. Nek misalkan di kontrak MU ya, Mas. Ya. Gelem enggak? Mau Mau tapi apa? Ya susah. Susah ya, siapa tahu kan besok pemain MU dari Sleman ya, siapa tahu Liverpool dari Sleman Barcelona, ya kan? Barcelona Real apa? Madrid. Oh, favoritnya apa? Barcelona. Oh, pantas tadi tak tawarin ra gelem ya. Pengennya Barcelona kok ya. Yeah. Tapi kalau yang dari dalam negeri nih, udah ada yang jawil belum? Ya ada sih Mbak beberapa. Siapa kuwi? Jangan disebut. Jangan sebut ya. Oh, itu loh sinetron. Nek aku ki pindah portal. Jadi ada ya yang udah jawil-jawil tapi tetap setia dengan Sleman. Yeah. Apa yang membuat kamu setia dengan Sleman? Ya nggak tahu ya Mbak. Paling ya karena saya lahir di Sleman ya Mbak. Pengennya membela PSS Sleman gitu. Keren. Membela PSS Sleman karena lahir di Sleman, produk Sleman. Apa karena kamu takut dipanggil Dian tadi? Pindah kakak juga. Kalau orang tuh banyak lihat pemain bola itu kan enak ya, Dion. Ya kita kan taunya kayak, Dion banyak yang memuja-muja. Cewek-cewek di sana panas banget. Terus habis itu yang ngefans banyak banget. Terus tinggal Melayu Dion lainnya. Tapi apa sih yang dirasakan oleh Dion padahal ki pemain ini kayak gini-gini gitu. Ya kalau pemain paling hampir semua ya paling semua harus kerja keras, harus latihannya harus kerja keras, mengorbankan waktu istirahat, mengorbankan waktu main sama teman-teman gitu sih Mbak. Oke, yang harusnya kumpul keluarga gitu ya. Yeah. Yang harusnya jalan-jalan sama keluarga harus latihan. Yeah. Seberapa intens sih latihannya sebetulnya kalau bagi seorang atlet seperti Dion? Ya sangat intens sih Mbak latihan. Full ya? Ya full 1 minggu. Paling 1 minggu libur cuman satu kali sih. Oh, satu minggu libur 1 kali, hari apa tuh Dion? Kalau enggak minggu paling Rabu gitu sih. Oh, kalau dari Rabu. PSS ya. Oke, berarti ini enggak libur dong? Ini libur. Oh, libur. Soalnya kan habis selesai kompetisi. Oh, selesai kompetisi libur. Kasih jeda libur ya. Iya, jeda libur 1 bulan. Kalau liburan biasanya ngapain? Nyinom gimana ya? Oh enggak. Ngapain biasanya Dion? Ya kalau libur latihan ini saya biasanya kumpul keluarga, main sama pacar, main sama teman, terus cuma dimainin. Berat banget. Ya terus nambah-nambah latihan sendiri di lapangan, di rumah, di gym gitu sih Mbak. Kabar temanmu gimana yang alumni mungkin yang dulu mengenal Dion? Padahal Dion ki mbiyen ngono iki siapa tahu kan.
Apa masih deket juga toh? Ya, sama teman? Sama teman sekarang udah nggak, jarang komunikasi sama teman-teman sekolah sih mbak. Oh gitu ya, pada jadi atlet-atlet sendiri ya? Iya, jadi. Iya kan, jadi KKO toh? Iya. Oke, playlist musik kamu yang paling sering kamu dengerin apa? Aku penasaran ke. Ya paling musik-musik dari luar sih mbak. Oh tak kira kicau jangan. sing lagi hits kan kicau terus. Lagunya kicau. Lagunya Bruno Mars sih mbak biasanya. Oh Bruno Mars, keren. Ya bang, orang-orang barat ya. Oke, keren banget ya. Pernah nggak sih kamu lagi jalan santai mungkin ya, lagi jalan-jalan kemudian dipanggil, woi mesinnya Sleman, woi artisnya Sleman gitu. Sering ya? Ya lumayan sering sih mbak, jalan-jalan itu lagi main, ada yang ngajak foto, ada terus yang manggil. apa ya disapa coba. Siapa ya? Sempat berat nggak, maksudnya kaget ataupun ya culture shock nggak sih setelah mungkin ya kamu kan mungkin lebih ke lapangan, terus tiba-tiba di digitalnya kan terkenal, terus tiba-tiba banyak yang minta foto tuh culture shock nggak? Ya awalnya kaget sih mbak kalau ada yang minta foto, ada yang manggil gitu mbak lagi pas main gitu ya. Oh iya kaget ya pasti ya, karena kan ya kita kan fokus latihan, tiba-tiba dimintain foto dan lainnya. Pengalaman yang paling seru yang pernah kamu alami apa? Berkesan buat kamu mungkin tanding di mana gitu kan? Ataupun dilalah kepleset atau apa gitu. Salto? Ya paling seru ya bisa main sama teman-teman seumuran yang pas di timnas kemarin sih mbak, kalau saya paling seru. Soalnya kan di timnas kemarin seumuran semua kan mbak, di U23. Ya di sana bisa main sama teman-teman yang seumuran kan. Kalau biasanya di klub kan ada yang senior, ada yang lebih tua gitu kan mbak. Iya. Oke. Tapi kamu masuk ke senior kak ya, itu ya. Tahun berapa sih masuk yang seniornya? Karena kan dulu U16 ya kan. Terus masuk seniornya di tahun 2023 pertama. Udah lumayan ya, 2023 ya. Iya. Oke. Yang bareng Faris tadi juga ya. Iya, Faris. Iya. Oke, tapi yang paling menurutmu ini pertandingan paling berkesan gitu, pertandingan yang pas lawan mana? Ya kalau saya yang kemarin pas lawan Semarang itu mbak, yang yang terakhir kemarin menang ya, yang menang terus bisa promosi ke Liga 1 mbak. Oke, promosi ke Liga 1. Misalkan kamu satu ketika ya pernah kemarin misalkan pas down ataupun pas belum diberikan kejuaraan itu, apa sih yang akan kamu lakukan waktu itu? Yang habis selesai pertandingan kemarin. Ya kalau saya ya paling harus bisa lebih meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan agar di musim depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi sih mbak. Oke. Wow, pokoknya selalu ada ini ya, cara lah gimana pun caranya pokoknya ya. Kalau teman-temanmu sendiri yang paling lucu ataupun yang paling memberikan support system buat kamu di PSS itu siapa? Tapi dia juga lucu gitu kan. Kalau dari senior sih Bang Riko Simanjuntak, Bang Riko. Bang Riko, halo Bang Riko, lucu dia? Iya lucu. Oke, kenapa nggak daftar stand up ya? Kalau dia lucu ya, Bang Rik ya, oke. Ya dia lucu terus juga sering ngasih masukan support ke saya sih mbak. Oke, kasih support selalu ya. Juga tapi nggak ikut, maksudnya selalu ikut latihan bareng kamu kan ya? Iya. Oke, kan di atasmu ya? Iya, di senior sih ya termasuknya. Oke, kalau misalkan kamu lagi capek, pernah nggak sih ngerasain bosan jadi pemain bola? Ya semua pemain pasti pernah ngerasain sih mbak, kalau bosan jenuh gitu. Bosan ya, bal siji direbut ke wong akeh gitu. Pasti ya pernah merasakan bosan. Terus gimana untuk menghadapi kebosanan kamu? Ya paling kalau saya sudah merasa jenuh dengan latihan, dengan sepak bola, saya mikir dari dulu saya sudah melakukan hal ini, sekarang harus lebih fokus lagi sih mbak. Paling kalau bisa main sebentar sama teman agar nggak jenuh sih mbak. Oke, main ya, pentingnya healing lah ya, biar nggak pening tuh kepala ya. Kalau di PSS sendiri, PSS Sleman, posisi yang menurutmu paling enak tuh di mana? Kalau sekarang di gelandang, di posisi tengah. Posisi sekarang yang kamu paling menikmati ya? Iya, midfielder. Tapi semuanya udah pernah kamu rasakan toh? Ya nggak semua sih mbak. Cuman dari pertama dulu debut di PSS main di back kiri pernah, terus
bek kanan pernah, terus di winger pernah, terus sekarang jadi gelandang. Wis, udah muter-muter kemana-mana nih ya. Jadi pokoknya pengalamannya just tenan ya. Keren banget. Kalau adaptasinya gimana? Mudah nggak? Ya mungkin selama kamu mengikuti kegiatan ataupun menjadi anggota dari PSS sendiri, gimana adaptasinya sendiri? Kalau adaptasi dulu pertama-tama ya susah sih Mbak. Saya merasa sangat grogi karena bisa bareng latihan-latihan dengan yang lebih tua kan Mbak. Terus sekarang ya adaptasinya ya sudah lumayan mudah sih Mbak kalau sekarang ya. Kamu dulu mengenal, kita flashback ini ya, ya. Kamu dulu kenal PSS dari mana sih? Dari teman-teman dulu Mbak ya. Karena SSB itu tadi ya. Iya, dari teman-teman. Tapi ada nggak sosok yang kayak ini aku pengen banget kayak beliau masuk ke PSS, bisa nanti jadi bagian dari PSS dan lainnya. Ketika kamu tuh belum masuk jadi bagian PSS. Dulu paling yang sering saya lihat Coach Anang Hadi. Coach Anang Hadi, ya, oke. Dia yang membuat kamu ingin ini ya? Iya, ingin masuk PSS, kemudian pingin jadi bagian PSS sampai saat ini di titik ini ya. Masih berhubungan baik dengan beliau? Iya, kan dulu juga pelatih saya pas di U18 juga, Coach Anang Hadi. Oh, gitu. Izin coach gitu ya. Ada lagi yang pengen tanya nih. Woi, ini tim belakang nih yang pengen tanya nih. Kayaknya ini penisirin banget. Nah, Mas Dion, kamu pengen gak sih pensiun di PSS agar jadi living legend ataupun atau one man club? Gimana nih? Ini pertanyaan nih, gimana nih? Kalau one man club enggak ya, soalnya kemarin udah pernah dipinjamin di Liga 2 Persipapati dulu. Oh gitu, itu ya bagi teman-teman Sleman fans yang tanya nih pengen pensiun dari PSS, berarti enggak ya? Ya kalau pengen pensiun di PSS pengen sih Mbak. Jadi pengen. Ya. Tapi ada lanjutannya enggak? Enggak. Gandul sih. Oke. Berarti pokoknya masih untuk PSS gitu ya misalnya. Kalau sekarang fokus PSS dulu. Urung-urung aja takon pensiun toh gigi. Pertanyaannya Sleman fans ini loh luar biasa. Keren banget. Ada lagi yang tanya nih. Wah, ini banyak banget ya di YouTube yang udah tanya ya. Belum live streaming aja udah banyak pertanyaan. Entah nih dari mana. Ada yang tanya ke Mas Dion yang kali ini udah gabung nih. Ada siapa lagi nih? Penasaran sih siapa tim yang paling rame di locker menurut Mas Dion nih? Siapa nih? Pemain ya Mas? Iya, ini dari Sleman fans loh ini. Keren banget nih. Mungkin dia penasaran isi dalamnya PSS ini. Penasaran? Ya yang paling seru, yang paling ramai itu ada Bang Jajang, Bang Riko gitu. Bang Jajang tuh dari Jawa Barat? Iya, Jajang Mulyana. Saya namanya Jajang Jawa Barat ya kan. Terus sama mana? Riko Simanjunta. Ya yang bikin locker room tuh lebih enjoy, lebih asik gitu sih Mbak. Gitu ya. Pokoknya emang harus ada tempat ternyaman sih kalau yang namanya klub gitu kan, supaya kita juga enak mainnya gitu kan. Pernah nggak sih salah kostum gitu? Enggak sih Mbak, enggak pernah. Tapi itu udah disediain ya. Ada aja ya. Udah disediain di sana gitu kan. Kalau kostum sendiri favoritmu apa? Ini ya. Ya yang warna hijau. Weh, lihat dong, sesuai kan yang warna hijau. Satunya apa aja sih warnanya hijau? Hijau, putih. Sama hijau Tosca. Oh, jadi wajar kayak saya lupa. Pemainnya lali. Hijau Tosca ya kan. Tapi paling seneng kamu warna apa tuh? Ya warna hijau sih yang home. Yang home ya, yang bener-bener home ya. Warna hijau ini yang menjadi salah satu yang kamu favorit ya warnanya ya. Oke. Ada lagi dari pesan masuk dari Sleman fans. Kita panggilnya Sleman fans ya, karena kan juga banyak kan tentunya. Karena kita juga sebarkan pertanyaan ke media sosial kita tentunya. Kalau bikin rating ketampanan, wah ini spesial para pemain Sleman nih. Iya, kan ini ya pertanyaannya Sleman fans ini lebih ke orang-orang dalamnya gitu loh ya. Kalau bikin rating ketampanan pemain PSS, Mas Dion naruh diri sendiri ke nomor berapa? Terus siapa sih yang paling ganteng? Gak usah yang paling jelek ya, paling ganteng ada. Terus siapa nih? Menurut Mas Dion? Yang paling ganteng? Ya diri sendiri. Enggak. Bang Kim,
Kim Jeffrey, Kevin Gomez. Ternyata selain Kim Jong Un juga ada Kim Sleman. Kim Sleman gak ada Kominfo ya. Ada Bang Kim, terus? Ya, Kevin Gomez. Ya. Wow, gemes banget Mas Kevin. itu juga angkatan juga ya maksudnya ya? Enggak ya? Enggak, duluan itu ya? lebih senior sih, Mbak, lebih tua. Ya. Lebih tua. Ya. Oke. Lebih tua dan juga tapi bareng sekarang ya. Oke, kita buka lagi. Ini dari Sleman fans yang kali ini sudah bertanya. Oh, spesial buat Mas Dion nih karena mereka juga penasaran nih bagaimana ke depannya kalau terkait dengan mimpi terbesarnya Mas Dion tuh apa sih? Jadi pelatih? Oke. Kok ujuk-ujuk jadi pelatih? Ya kalau saat ini ya mimpi saya bisa selalu membanggakan orang tua, dan kalau di PSS Sleman mimpi saya bisa membawa PSS Sleman bersaing di papan atas untuk luar biasa. Ya, Coblos Dion. Sangat baik ya jawabannya ya. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu ke masa kecilmu, Dion, waduh, kayak anaknya sih. Apa sih yang ingin kamu sampaikan ke masa kecilmu? Apa ya kalau saya ya paling sekarang udah lebih enak hidupnya. Sekarang ya. Dulu gak enak berarti ya? Ya kurang Dulu kurang enak. Ya ini hasil kerja keras selama ini. Terus sekarang lebih bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua. Oke, wah pokoknya selalu ada cerita di balik masa kecil ya Dion ya. Apa masa kecil yang kamu ingat yang betul-betul kayak ini loh yang membuat aku tuh kayak semangat nih jadi Dion seperti saat ini? Ya. Yang bikin saya semangat ya karena melihat orang tua selalu kerja keras untuk anaknya ya. Yang bikin saya lebih semangat ya sih, Mbak. Okay. Bikin saya lebih pengen merubah hidup orang tua saya sih, Mbak. Ya. Merubah hidup jadi lebih baik lagi. Dion berapa bersaudara sih? 2. Oke, dua saudara berarti kakak ya? Iya, kakak. Oke, kakaknya Dion yang perempuan tadi tuh ya. Lah, ada nggak sih jargon yang berkesan banget buat kamu untuk PSS Sleman tuh? Ya Ale itu, Mbak. Ale ya. Elang Jawa. Elang Jawa. Oh iya, tapi emang keren banget loh. Kalau dari supporternya sendiri tuh emang stop itu. Oke, kita mau permainan nih. Oh, siap. Permainan apa tau nggak? Bekel. Enggak ya. Kita mau permainan fast answer. Jawaban kudu cepet ya. Harus cepet satu das. Oke, nanti kalau saya bilang A, B, pilih A atau B. Oh, iya. Maksudnya pilih A atau B atau C, tapi cepat. Ini dia. Permainan kita yang pertama, cetak gol atau asis? Asis. Karena lebih nggak tahu saya posisinya gelandang, lebih banyak umpan-umpannya sih, Mbak. Oh, senang ngasih saja ya. Oke. Berikutnya, dipuji pelatih atau dipuji supporter? Pelatih sih. Wih, pelatih. Oke. Kenapa? Nggak tahu ya, kalau dipuji pelatih lebih percaya diri aja dari saya sih, Mbak. Lebih berarti pelatih percaya sama saya gitu sih, Mbak. Oke. Berikutnya, main bagus kalah atau main jelek menang? Bagi tego banget ya sehingga pertanyaan ya. Bagus kalah atau jelek menang? Jelek menang aja. Yang penting timnya menang aja. Yang penting dia menang. Nih dimarahin pelatih loh. Ayo ya, yang penting menang aja. Yang penting menang gitu ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, Liga Indonesia atau board? Sekarang Liga Indonesia aja sih. Oke. Terus podcast berikutnya board kan pasti. Berikutnya, apa lagi? Barca atau pacar? Aduh. Apa ya? Pacar. Boleh. Gimana orang Jawa pacar harus betul ya gue. Langsung betul. Oke. Dion luar biasa, seru banget perbincangan kita. Tapi jujur ya, aku bangga banget dengan Dion karena sebagai pemuda Sleman yang bisa mengharumkan nama Sleman. Kalau aku cukup mengharumkan pakaian ini, saya rasa tak semprot ya. Tapi aku pengen denger dong dari kamu sebagai closing statement kali ini, sebagai pemuda Sleman, kasih pesan buat para anak muda, generasi muda Sleman supaya bisa benar-benar memberikan yang terbaik untuk Sleman. Silakan Dion. Ya, untuk para pemuda Sleman ya semoga kalian bisa selalu sukses di manapun berada di karirnya apapun dan bisa selalu membanggakan Kabupaten Sleman. Yeay.
tepuk tangan pokoknya. Semoga betul ya apa yang dikatakan Dion, kita sebagai pemuda Sleman bisa memberikan kebanggaan tersendiri untuk Kabupaten Sleman tercinta. Itu tadi obrolan seru kita bareng Dion dari PSS Sleman, dan nantikan tentunya jangan lupa dukung selalu PSS Sleman dimanapun berada, dan juga jangan lupa dukung Dion juga ya Dion ya. Dan pastikan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sleman tercinta. Sampai jumpa di edisi Beranda Sleman berikutnya. Bye bye Slemanis.